Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengantar analisis desain sistem informasi. Pertama, perkenalkan, nama saya Mara Jason Alifsyah dengan NIM 2002-1050-2008 dari kelas Teknik Komputer A angkatan 2020. Yang pertama, saya membahas tentang pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada materi adalah konsep dasar, analisis, dan desain sistem informasi. Berikutnya, saya akan menyebutkan sub-sub pokok pembahasan. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, karakteristik sistem informasi. Yang ketiga, tujuan sistem informasi. Yang keempat, klasifikasi sistem informasi. Dan yang terakhir, tujuan sub-pokok pembahasan dari materi ini ialah mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu memahami definisi dari sistem informasi beserta karakteristik, tujuan, dan klasifikasinya. Yang pertama, saya akan masuk pada pendahuluan. Sistem Analysis and Design atau yang disingkat SAD adalah proses terstruktur yang dipergunakan di dalam pengembangan sistem informasi. Di dalam proses ini terkandung beberapa aktivitas meliputi identifikasi problem bisnis, solusi yang diajukan di dalam format sistem informasi terhadap satu atau lebih problem yang teridentifikasi, dan desain serta implementasi dari solusi yang diajukan guna mencapai tujuan organisasi. SAD hadir sebagai alat untuk mendesain sistem informasi yang dimasukkan untuk memecahkan problem organisasi yang teridentifikasi. Hal yang terpenting di dalam dunia nyata adalah bahwa solusi besar yang diajukan merupakan solusi berbasis komputer atau computer-based solution. Sistem informasi didesain dan diimplementasikan untuk memecahkan problema bisnis, dan seorang analisis menggunakan metode SAD atau tool untuk menentukan serta mengoperasikan solusi tersebut. SAD bukan tentang komputer semata, ia tentang problem dan solusinya, dan seorang sistem analisis modern tidaklah melulu seorang profesional komputer. Analisis dan desain sistem berimplikasi pada setidak-tidaknya pada dua aktivitas yang berbeda. Pertama, aktivitas analisis, utamanya fokus untuk menentukan asal dan domain dari problema bisnis dan karakteristik dari suatu solusi yang tepat. Jadi, di sini analisis lebih memperhatikan pada isu-isu seperti identifikasi problem, alternatif solusi, solusi yang diperlukan, dan tujuan organisasi di antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya, analisis akan fokus pada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, apa problemnya? Yang kedua, apa solusi yang terbaik untuk memecahkannya? Aktivitas desain fokus pada pertanyaan tunggal, yang dimana pertanyaan itu ialah bagaimana kita dapat mentransformasikan solusi ke dalam suatu sistem informasi yang dapat dipergunakan. Selanjutnya ke masuk pembahasan. Yang pertama, definisi sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi itu ada dua. Yang pertama, data, merupakan fakta atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kebanyakan dari data tidak mempunyai makna jika digunakan tanpa didukung dengan data lain. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses sehingga memiliki makna yang mudah dipahami atau dimengerti. Sistem informasi terdiri dari gabungan manusia, data, proses, antarmuka, dan database untuk mendukung dan meningkatkan operasi harian suatu organisasi atau perusahaan bisnis, serta memenuhi keperluan informasi pengelola dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Didefinisikan bahwa suatu sistem informasi atau yang disingkat IS adalah kumpulan dari orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan baik bagi operasional bisnis perusahaan sehari-hari maupun pemecahan terhadap masalah, serta pengambilan keputusan bagi manajemen dan pengguna. Perhatikan bahwa teknologi informasi adalah suatu komponen dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah istilah kontemporer yang menjelaskan kombinasi dan teknologi komputer, hardware, dan software dengan teknologi komunikasi atau data image jaringan suara. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi. Terdapat beberapa karakteristik sistem informasi ialah yang pertama, beberapa sistem informasi yang berbeda dapat berada di dalam suatu organisasi. Yang kedua, suatu sistem informasi terkhusus bisa terdiri dari beberapa sistem informasi yang terpisah. Yang ketiga, sistem informasi dapat dihubungkan oleh jaringan elektronik. Yang keempat, sistem informasi antar organisasi meliputi aliran informasi di dalam dua atau lebih organisasi. Yang terakhir, suatu sistem antar organisasi terdiri dari komputer besar atau kecil dan hardware yang terhubung oleh tipe jaringan yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi. Satu tujuan utama dari sistem informasi adalah memproses data ke dalam informasi atau pengetahuan secara ekonomis. Data-data yang diproses ini bisa merupakan benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang direkam, diklasifikasikan, dan disimpan tetapi tidak terorganisasi untuk menyampaikan arti tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang sudah terorganisasikan sehingga mereka mempunyai arti dan nilai bagi penerimanya. Pengetahuan akan terdiri dari data atau informasi yang telah diorganisasi dan diproses untuk menyampaikan pengertian, pengalaman, pembelajaran, dan keahlian.
Selanjutnya, klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, struktur organisasi, kedua, fungsinya, tiga, dukungan yang disediakan, empat, arsitektur sistemnya, dan terakhir, dukungan aktivitasnya. Yang pertama, berdasarkan struktur organisasi, sistem informasi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi departemental. Seringkali suatu organisasi menggunakan beberapa program di dalam satu lingkup fungsi atau departemen. Yang kedua, sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System (EIS). Di saat suatu departemen sistem informasi dihubungkan kepada lingkup fungsi tertentu, kumpulan dari semua aplikasi departemental dikombinasikan dengan aplikasi fungsi yang lain yang membentuk sistem informasi perusahaan. Yang terakhir, sistem antar organisasi. Beberapa sistem informasi berhubungan dengan beberapa organisasi. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi operasi atau produksi perusahaan manufaktur. Yang keempat, sistem informasi marketing. Dan yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia. Lebih lanjut, fungsi dari sistem informasi dapat ini dibagi lagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama, fungsi yang spesifik dan fungsi yang umum. Jenis yang paling banyak dari fungsi sistem yang umum adalah sistem informasi manajemen atau MES. Spesifiknya adalah di bidang akuntansi, keuangan, pemasaran, operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan dukungan yang disediakan, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Transaction Processing System atau disingkat TPS. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau disingkat MES. Sistem manajemen pengetahuan atau disingkat KMS. Sistem otomatis perkantoran disingkat OAS. Sistem pendukung keputusan atau disingkat DSS. Sistem pendukung kelompok kerja atau disingkat DSS. Sistem pakar yang disingkat ES. Sistem informasi eksekutif yang disingkat EIS. Berdasarkan dukungan aktivitasnya, sistem informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, operasional hari ke hari dari suatu organisasi. Yang kedua, manajerial aktivitas manajemen menengah seperti perencanaan, pengolahan, pengendalian jangka pendek. Yang terakhir, strategis keputusan yang secara signifikan merubah cara di mana bisa dilakukan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya membaca kesimpulan dari materi tersebut. Sistem Analysis and Design atau disingkat SAD adalah struktur yang dipergunakan di dalam pengembangan sistem informasi. Di dalam proses ini terkandung beberapa aktivitas meliputi identifikasi problem bisnis. Sistem informasi atau disingkat IS adalah kumpulan dari orang, data, proses komunikasi, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan baik bagi operasional bisnis perusahaan sehari-hari maupun pemecahan terhadap masalah serta pengambilan keputusan bagi manajemen dan pengguna. Dan sistem informasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, beberapa sistem informasi yang berbeda dapat berada dalam satu organisasi. Yang kedua, suatu sistem informasi khusus bisa terdiri dari beberapa sistem informasi yang terpisah. Yang ketiga, sistem informasi dapat dihubungkan oleh jaringan elektronik. Yang keempat, sistem informasi antar organisasi meliputi aliran informasi dalam dua atau satu lebih organisasi. Yang terakhir, suatu sistem antar organisasi terdiri dari komputer besar atau kecil dan hardware yang terhubung oleh tipe jaringan yang berbeda. Yang juga memiliki tujuan utama dari sistem informasi adalah memproses data dan memasukkannya ke dalam informasi atau pengetahuan secara ekonomis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.